Nah, saudara-saudari, bagaimana dhamma itu membuat kehidupan seseorang itu bahkan ketika dia baru mengenal dhamma saja sudah membuat kehidupannya menjadi indah, kemudian mengurangi banyak beban hidup. Ya, di sini ada satu kisah nyata. Ketika itu saya masih samanera sepertinya. Kalau tidak samanera, saya bhikkhu satu wasa. Tidak, waktu itu saya samanera ya. Samanera itu novice monk. Jadi sebelum ditabiskan menjadi monk, full monk, sebelum ordination, kita di Sangga Theravada Indonesia itu harus menjadi samanera dulu. Ya, dulu bahkan harus 4 tahun. Kemudian pelan-pelan dikurangi. Sekarang sudah ada 2 program, tapi program yang saya ikuti dulu adalah samaneranya sekitar 2 tahun. Kemudian ada ujiannya, ada interview, ada selection. Kalau tidak memenuhi syarat, biasanya tidak diberi ordination dulu, diberikan waktu untuk latihan kembali. Nah, dulu ketika saya novice, saya pernah ikut senior saya ke satu desa. Nah, di desa itu beliaunya dijamu oleh pengurus wihara, kemudian beliaunya masuk ke rumah salah satu umat rumah tangga pengurus wihara. Nah, waktu itu karena saya masih novice ya, novice itu biasanya dianggap sebagai murid. Jadi tidak begitu penting pada acara itu. Selesai beliaunya masuk ke dalam rumah, saya jalan-jalan ke sekitar desa karena saya jarang ke desa ya, karena dari kota Medan. Jadi orang yang dari kota senang sekali ke desa, orang yang dari desa senang sekali ke kota. Begitulah hidup ya. Nah, di sana ketika saya jalan ke sana kemari, melihat banyak anak anjing kecil yang baru lahir, lucu luar biasa, happy sekali. Tiba-tiba datang seorang ibu yang saya tidak kenal, ya umurnya sekitar 40 tahun. Saya tidak kenal dia. Tiba-tiba dia datang. Nah, dia tidak bisa membedakan samanera dengan bhikkhu karena secara penampilan tidak ada bedanya. Jadi dia panggil saya Bhante waktu itu. Bhante, Bhante katanya dengan penuh kesedihan ya. Tidak bisa saya act gitu 100% seperti ibunya waktu itu, tapi dia datang dengan penuh kesedihan. Kemudian dia cerita bahwa dia sudah membunuh ayahnya. Ya, this is so serious gitu. Jadi permasalahannya berat. Saya juga terkejut. Ini ada ibu-ibu datang nyari saya mengaku dia membunuh ayahnya 7 tahun yang lalu. Dan selama 7 tahun itu dia hidup dengan penuh beban. Lalu waktu itu saya dengarkan ceritanya karena salah satu cara untuk membantu orang adalah dengarkan dulu ceritanya dengan lengkap. Ya. Jadi saya tanya, Bu, bagaimana ceritanya? Kenapa bisa sampai membunuh ayahnya? Karena saya pikir kalau dia benar-benar membunuh ayahnya, harusnya hari ini dia di penjara begitu. Ya, apalagi sampai berani mengaku kepada saya. Ternyata ceritanya adalah dulu ayahnya sakit. Karena mereka tinggal di desa, kali pertama ayahnya sakit, dibawa ke puskesmas desa, tapi tidak sembuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit kecil di tempat yang lebih jauh, dalam artian desa yang lebih besar. Kalau kadang kita ke desa sekali itu bahkan kadang tidak ada dokternya, yang ada itu bidan kalau di Indonesia, kadang disebut mantri, yang sesungguhnya tidak ada lisensi dokter sama sekali, benar-benar adalah bidan begitu. Nah, kemudian ayahnya sakit yang pertama itu dibawa ke puskesmas yang lebih besar dan mereka harus nyari mobil dan cukup merepotkan. Tapi akhirnya setelah dibawa ke puskesmas yang lebih besar, jauh dari desa mereka, ayahnya sembuh. Ayahnya sembuh kemudian dipulangkan. Tidak lama kemudian, mungkin berselang sekitar 1 bulan saja, ayahnya jatuh sakit lagi. Tapi sakit yang kedua kali ini tidak separah sakit yang pertama. Jadi ibu ini berpikir dibawa ke klinik di dekat desa saja. Tidak perlu sampai ke klinik besar di desa yang jauh. Cukup yang dekat saja, walaupun lebih kecil. Akhirnya dibawa ke sana, kemudian diobati, diberi obat. Tapi tidak disangka yang kedua kali itu malahan ayahnya meninggal. Nah, sejak ayahnya meninggal itu, seluruh keluarganya, saudara-saudara kandung dan juga keluarga lainnya itu menyalahkan
Kenapa ayah sakit tidak kamu bawa ke klinik besar? Tidak kamu bawa ke desa yang lebih besar? Kenapa hanya diobati di klinik kecil di desa yang kecil ini? Begitu. Semua orang mengatakan dia salah. Dan bahkan salah satu saudaranya itu ngomong, kamu itu yang bunuh bapak. Begitu. Nah, karena tidak ada pemahaman yang lengkap mengenai Dhamma, walaupun Buddhis, secara KTP, para biku cukup jarang mungkin menjangkau sampai desa tersebut. Ibu ini tidak paham Dhamma secara lengkap. Ibu ini benar-benar merasa dia membunuh ayahnya. Nah, akhirnya dalam pertemuan itu, pelan-pelan saya jelaskan ke ibu itu mengenai hukum karma. Bahwa ibu sama sekali tidak membunuh ayahnya ibu. Ya. Karena niat ibu, ya, di dalam Dhamma itu yang menjadi poin terpenting itu adalah niat. Ya, dalam bahasa Pali adalah cetana. Cetana ibu itu tidak ada cetana membunuh ayahnya sama sekali. Ibu tidak ada niat membunuh orang tua ibu sama sekali. Malahan niat ibu adalah mengobati ayahnya. Sudah berusaha merawat, membawa ke klinik. Nah, kalau dikatakan ibu membunuh sama sekali tidak. Malahan ibu adalah salah satu anak yang mau merawat ayahnya. Sedangkan anak-anak yang lain mah tidak ada di tempat itu. Kemana mereka semua begitu. Sesungguhnya ibu sudah luar biasa mau merawat ayah. Hanya pada saat itu karma sang ayah di kehidupan ini sudah habis. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan salah satu kondisi seseorang meninggal adalah seperti lampion yang minyaknya sudah habis, karma di kehidupan ini sudah habis, waktunya sudah habis, kemudian dia meninggal. Saya malahan cerita ke ibu ini bahwa mengenai kehidupan atau umur manusia itu tidak ada yang tahu, ya. Ada orang itu diracuni saja tidak mati begitu. Jadi kematian seseorang itu bukan kita yang menentukan. Nah, ibu sudah berjuang sebaik mungkin mau mengobati sang ayah, hanya waktu itu karma beliau sudah habis. Nah, saya jelaskan jauh lebih lengkap daripada penjelasan ini. Ya. Penjelasan saya hampir 40 menit atau setengah jam, lebih kurang seperti itu. Lalu ibu itu benar-benar bahagia, dan dia mengatakan beban dia selama 7 tahun hilang pada saat itu juga. Nah, inilah salah satu keindahan Dhamma, ya. Padahal itu baru ibarat kata satu langkah masuk ke dalam gerbang Dhamma, yaitu pandangan benar. Jadi jalan mulia berunsur 8 itu yang pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar itu langkah pertamanya adalah mengetahui baik dan buruk dan mengetahui hukum kama wipaka. Jadi hukum kama wipaka itu adalah langkah pertama masuk ke dalam Buddha Dhamma. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan di langkah pertama ini mengubah seluruh cara pandang ibu itu dan hidupnya menjadi jauh lebih ringan. Nah, itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan yang indah ini sesungguhnya apabila dimiliki oleh siapapun, maka sesungguhnya dia memiliki harta yang luar biasa. Orang yang tidak memiliki pandangan yang indah ini hidup dalam bahaya. Kenapa saya katakan hidup dalam bahaya? Ya. Karena manusia itu kalau dia tidak memiliki pandangan dalam dirinya, berpotensi disusupi pandangan yang buruk. Ya. Apalagi anak-anak yang masih umur 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kalau yang sudah dewasa, pemikirannya sudah baik, ya, sudah tidak gampang untuk tersusupi ajaran-ajaran yang salah. Walaupun kadang-kadang juga bisa begitu. Nah, di Jepang, Bapak Ibu Saudara, tahun 1984, nanti silahkan bagi yang mau mencatat silahkan catat judulnya aja. Nanti setelah ini bisa cari sendiri di Google atau di YouTube, ya. Ini peristiwa yang sebenarnya sangat menggemparkan, dan peristiwa ini sebenarnya dekat dengan saat-saat ini, hanya 20-30 tahunan yang lalu. Tapi kita di Indonesia sama sekali tidak pernah mendengar, ya, jadi cukup aneh juga. Di Jepang itu pernah berkembang satu ajaran, ya bisa kita katakan ajaran sesat, ya, setelah kita melihat apa yang terjadi di sana. Nama ajaran ini adalah Aum Shinrikyo. Tidak tahu saudara-saudari ada yang pernah mendengar Aum Shinrikyo? Ya, belum. Ada yang, ya, kebanyakan mungkin belum, ya. Nah, pendirinya bernama Soko Asahara. Nah,
ajaran ini pendirinya itu seorang yang sebenarnya buta, ya, ceritanya sangat panjang, bahkan ada dokumenternya di YouTube. Saudara-saudari nanti bisa nonton setelah ini. Jadi kita bisa mengerti bahwa kalau seseorang masuk pada pandangan yang salah itu sebenarnya sangat kasihan, penuh dengan penderitaan. Nah, Aum Shinrikyo ini mengembangkan ajarannya setelah belajar banyak agama. Jadi dia campur-campur berbagai keyakinan menjadi keyakinan bentuk dia sendiri. Nah, kemudian cukup menarik karena okultisme itu memang sangat-sangat berkembang di Jepang ya. Jepang itu adalah negara yang sangat unik ya, sangat unik sekali. Unik dalam artian ya unik ya, unik tidak semuanya negatif, yang positif juga ada. Bahkan agama Buddha di Jepang itu berkembang sampai 180 aliran. Ini kebenarannya. Walaupun banyak yang sudah tidak ada, banyak yang sudah punah. Sekarang yang masih bisa dilacak sekitar 50-an aliran begitu. Nah, jadi memang di Jepang itu mereka sangat unik, mereka menanggapi apapun dengan cara yang sangat serius. Nah, Aum Shinrikyo ini berkembang sampai memiliki 40.000 jumlah umat di seluruh dunia. Bahkan sampai berkembang ke Rusia. Ya, nanti bisa dilihat sendiri dokumenternya, luar biasa besar. Nah, ajarannya banyak yang merepotkan dari ajaran Aum Shinrikyo ini. Salah satunya mereka ada yang namanya Madness Camp. Jadi orang harus mengikuti satu camp yang sangat berat selama 10 hari. Tidak jarang banyak yang stres kemudian mundur. Kemudian ada juga di dokumenter dia melakukan banyak eksperimen-eksperimen aneh ya, dengan orang-orang itu diberi keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Akhirnya orang itu mau ditenggelamkan. Entah bagaimana prakteknya ya, tapi ada videonya sampai ternyata akhirnya meninggal gitu. Nah, salah satu doktrin Aum Shinrikyo yang mengerikan adalah dia menganggap bahwa kedamaian itu hanya bisa dicapai setelah perang. Jadi dia punya pemahaman dunia ini tidak akan pernah damai sampai kita perang dulu, setelah selesai perang baru damai. Jadi dia benar-benar ingin terjadinya perang dunia ketiga. Nah, akhirnya ada satu lagi yang mengerikan dari ajaran Aum Shinrikyo ini. Kita kalau sudah masuk kita nggak bisa keluar. Kalau keluar itu bisa dibunuh. Bahkan dibunuh satu keluarga. Nah, tahun 1995 itu adalah puncaknya. Aum Shinrikyo ini karena ajarannya sudah berkembang sangat besar, Shoko Asahara ini ingin jadi Perdana Menteri. Jadi dengan keserakahan yang luar biasa, ego yang sangat besar, dia ingin menjadi seorang Perdana Menteri. Akhirnya dia sendiri punya dana luar biasa besar ya. Akhirnya dia ikut kampanye dan segalanya. Ternyata dia kalah. Kekalahan itu menjadikan dia sangat dendam. Kemudian dia mulai mau menghancurkan negaranya sendiri. Tahun 93 dia mendatangkan virus antraks. Kemudian dilepaskan di tempat umum, tapi gagal ya. Tahun 94 juga ada percobaan pembunuhan dengan gas beracun. Korbannya cukup banyak. Tapi yang paling ekstrim itu tahun 95. Tahun 95 ini dia melepaskan gas sarin di kereta api. Nah, jadi dia mulai membuat kekacauan-kekacauan ini dengan harapan nanti setelah dunia di Jepang itu kacau, dia tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi ternyata akhirnya dia ketahuan dulu bahwa semuanya adalah dia yang kerjakannya. Nanti yang penasaran silahkan cek di internet. Akhirnya permasalahan terbesar juga di Jepang itu ada perlindungan agama. Karena ajaran Aum Shinrikyo ini resmi ajaran yang disahkan oleh pemerintahan. Jadi mereka seperti kebal hukum. Banyak aktivitas mereka itu yang nggak bisa di-track begitu, apapun yang mereka lakukan. Tapi akhirnya karena sudah banyak korban, kemudian banyak sekali anak-anak dari orang Jepang yang di brainwash, sampai orang tuanya itu seperti kehilangan anak mereka karena di brainwash. Akhirnya mulai muncul demo ya. Nah, sekarang Aum Shinrikyo pendirinya Shoko Asahara sudah dihukum mati, dan bahkan eksekusi matinya itu adalah 4 tahun yang lalu. Jadi 6 Juli 2018 itu eksekusi matinya. Makanya saya katakan bahwa sebenarnya kejadian ini begitu dekat dengan era hidup kita.
Ya, kita sama sekali tidak pernah mendengar. Nah, saudara-saudari, inilah mengerikannya ketika seseorang itu mengadopsi pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Dan kalau seseorang sudah pandangannya salah, kita sangat sulit membantu mereka. Nah, bagaimana kita mengetahui ajaran itu benar atau tidak, baik atau buruk ya? Sebenarnya ada sutanya, judul sutanya adalah Kalama Sutta. Ya. Nah, di dalam Kalama Sutta itu Sang Buddha mengajarkan, bahkan Sang Buddha pun tidak melarang umat Buddha itu meragukan ajaran Sang Buddha sendiri, itu boleh, tidak soal. Tetapi kita perlu menganalisa kembali ajaran Sang Buddha ini benar-benar baik tidak. Caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah melihat dulu, apakah ajaran ini membawa manfaat untuk diri kita dan orang lain. Itu yang pertama. Tidak merugikan diri kita dan tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Jadi ketika sebuah ajaran itu memenuhi 4 syarat ini, membawa manfaat bagi diri sendiri, membawa manfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, ini adalah ajaran yang baik. Ini adalah Dhamma. Nah, yang kedua, ajaran ini membawa pada berkurangnya kemarahan, berkurangnya keserakahan, dan berkurangnya ego. Nah, ketika memenuhi setidaknya 2 syarat ini, itu adalah Dhamma, siapapun yang mengucapkannya. Nah, jadi ini adalah cara kita menilai sebuah ajaran itu baik atau buruk. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita mendengar 2 cerita, satu adalah orang yang belum memiliki pandangan yang bijaksana, dia terjebak pada kesalahpahaman. Kisah yang kedua adalah orang yang terjebak pada pandangan yang jahat. Ya, sebenarnya pandangan yang jahat banyak sekali. Bahkan di Amerika saya pernah baca di Intisari. Ada yang masih ingat Intisari? Sekarang sudah nggak ada. Ada sih sebenarnya, tapi sudah nggak laris ya. Waktu saya kecil, papa saya itu pengoleksi Intisari. Intisari banyak sekali. Jadi sejak kecil tuh saya dimotivasi untuk baca Intisari. Jadi dari kecil saya baca Intisari. Nah, di Intisari saya pernah baca anak kecil di Amerika, entah bagaimana ceritanya diajak masuk ajaran Lucifer. Nah, di ajaran Lucifer atau pemuja setan itu mereka mengidamkan yang namanya pengorbanan. Jadi salah satu caranya adalah dengan pengorbanan. Mereka biasanya membunuh hewan dan yang lainnya dengan cara yang tragis. Nah, anak ini diberitahu, kalau kamu mau menunjukkan bakti kamu kepada Lucifer atau the king of underworld, kamu harus bisa melakukan pengorbanan. Dan pengorbanan yang terbesar adalah mengorbankan orang tua kamu sendiri. Nah, jadi satu ketika ibunya sedang tidur, dia menusuk ibunya sendiri. Dan anak ini cuma umur 9 tahun. Nah, ibunya meninggal. Jadi demikianlah betapa bahayanya ya ketika seseorang mengadopsi ajaran yang tidak baik. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah masuk ke dalam jalan mulia berunsur 8. Jadi tadi kita kenalan dengan bulir pertama, yaitu pandangan benar. Ketika kita sudah memiliki pandangan benar dalam Dhamma, kalau misalkan ada pertanyaan, Bante, gimana kami bisa punya pandangan yang benar? Caranya adalah, Bapak, Ibu, Saudara, sering mendengarkan Dhamma. Apalagi kalau membaca buku atau mendengarkan Dhamma yang sudah tersusun sangat rapi. Misalkan kalau kita beli buku mengenai di Introduction of Buddhism, cari yang berkualitas tinggi, kemudian tersusun rapi. Ya. Salah satu yang terkenal ada bukunya Bante Bodhi, ya. What the Buddha Thought, apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, kemudian bukunya Achan Brahm sangat bagus. Kalau yang bahasa Indonesia judulnya Hidup Senang Mati Tenang. Sekarang kita belajar bagaimana Dhamma ini indah pada awalnya, indah pada tengahnya. Nah, kita sudah masuk ke pertengahannya, yaitu mulai mengenal Dhamma, mulai praktek Dhamma. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ada satu cerita ya di dalam Tripitaka, Sang Buddha satu ketika bercerita
Ada seorang pemuda di desa. Pemuda ini berkunjung ke kota. Di kota, dia melihat ada orang yang menggerus batu dengan batu. Lalu setelah menggerus batu dengan batu, keluarnya minyak. Wah, setelah dia melihat itu, dia merasa menemukan rahasia kehidupan. Ternyata ini yang membuat orang kota kaya raya. Ternyata batu dan batu itu kalau digerus bisa keluar minyak, begitu. Cepat-cepat dia pulang ke rumah, dia ambil 2 batu, dia gerus dengan penuh semangat, satu lebih besar, satu lebih kecil, ya, tapi nggak pernah keluar minyak. Lalu dia berpikir, mungkin usaha saya kurang keras, saya harus berjuang lebih keras, work hard, begitu. Wah, dia gerus pagi sampai malam. Kemudian apa yang terjadi? Kenapa orang yang menggerus batu dengan batu ini tidak mengeluarkan minyak? Karena dia tidak tahu sebenarnya orang yang di kota itu sedang menggerus biji wijen. Sehingga keluar minyak wijen. Dia tidak melihat wijennya, dia hanya melihat batu dengan batu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang kadang tidak beruntung, ya, kurang karma baik, bisa melakukan praktek yang salah, walaupun praktek itu dipraktekkan dengan penuh keseriusan, dengan penuh dengan usaha, dengan penuh dengan work hard, ya. Tapi itu tidaklah work right gitu. Jadi just work hard but not work right gitu. Nah, di zaman Sang Buddha banyak sekali praktek yang salah, banyak sekali. Yang terekam di Tripitaka adalah mereka yang praktek seperti sapi. Jadi hidup persis seperti seekor sapi. Cara makannya, cara tidurnya. Ada yang praktek seperti seekor anjing, ya. Cara makannya, cara tidurnya, mereka juga tidak berpakaian. Dan mereka berpikir dengan praktek yang berat seperti itu, mereka akan lahir di alam surga. Kemudian ada yang berpraktek sebagai pertapa telanjang. Pertapa telanjang sampai hari ini masih ada kalau Bapak Ibu Saudara ke India. Dan ini ajaran yang cukup besar, namanya Jainism, ya. Tapi sekarang pertapa telanjang juga sudah modern. Mereka telanjang tapi bawa HP, ya. Sudah tidak kuno lagi. Lalu kalau saudara-saudari ke India, biasanya di samping-samping Sungai Gangga, ya, tempat para pertapa berkumpul. Boleh foto, tapi kalau foto sekarang bayar begitu. Jadi fungsi Komersil dong. iya, beberapa ya sudah komersil. Ya. Jadi bahkan di zaman sekarang, ya ini zaman sekarang, ada namanya pertapa Agori, ya. AGHORI, bagi yang ingin mencari nanti ada dokumenternya. Nah, pertapa Agori ini mengerikan. Badannya itu dipoles dengan abu mayat, jadi badannya putih-putih. Nah, ini saya mau cerita juga sungkan, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Mereka kadang-kadang minum urin, ya, dan makan mayat. Jadi karena orang India itu mereka biasanya melakukan kremasi itu di dekat Sungai Gangga, ya, disusun-susun dengan kayu kemudian dibakar. Ada yang bakarnya itu nggak habis, jadi ada sisa-sisanya. Nah, itu mereka makan. Dan kadang mereka minum menggunakan tengkorak manusia. Menyeramkan sekali pertapa Agori ini. Menyeramkan sekali. Ya, walaupun dia nggak ganggu siapa-siapa. Tapi kalau kita lihat cara hidupnya sangat mengerikan. Nah, mereka praktek demikian juga beranggapan bahwa mereka akan menjadi suci atau terlahir di alam yang lebih tinggi. Nah, lalu di zaman Sang Buddha ada praktek yang sangat salah, yaitu praktek persembahan hewan. Bahkan di zaman dulu kata karma itu pernah bermakna sebagai pengorbanan hewan. Kata karma, ya. Sebenarnya karma dalam bahasa Pali artinya perbuatan, dari kata kara, yang mana di bahasa Indonesia kita juga pakai menjadi karya. Jadi kata kar itu dalam bahasa Pali artinya action, ya, act gitu, doing something. Nah, di saat itu, di zaman itu bahkan para raja, para orang-orang besar di zamannya mengorbankan manusia. Lalu setelah Sang Buddha muncul di dunia, beliau memberitahu bahwa itu bukanlah karma, itu bukanlah berkah. Bagaimana Anda merugikan makhluk lain, Anda katakan sebagai berkah. Beliau mengajarkan orang yang menjadi berkah itu adalah kebaikan. Nah, pelan-pelan ajaran kebaikan Sang Buddha itu berkembang, praktek-praktek demikian berkurang, dan berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ceritakan bahwa
Orang yang praktek salah, walaupun berat, ya mungkin prakteknya lebih berat dari kita, jauh lebih sulit dari kita, penyiksaan diri ataupun praktek yang lainnya. Tapi kadangkala itu malah sebuah kesialan, semakin dipraktekkan semakin membawa kejatuhan. Ya. Apalagi misalkan sampai persembahan manusia. Nah, apa yang harus dipraktekkan umat Buddha? Praktek apa yang kita lakukan? Praktek kita adalah jalan mulia berunsur 8. Ini kalau direnungkan pelan-pelan, indahnya luar biasa. Walaupun kita sudah sering mendengar jalan mulia berunsur 8, ya, tapi coba kita renungkan pelan-pelan. Setelah pandangan kita menjadi benar, sebenarnya benar itu apa? Karena beberapa orang itu berpikir, Bante, disebut benar itu apa? Karena benar di sini belum tentu benar di sana. Benar itu memiliki makna mengarah pada kebaikan dan pencerahan. Itu benar. Jadi kata benar di dalam pandangan benar itu mengarah pada kebaikan, mengarah pada pencerahan. Pencerahan dalam artian nibbana. Jadi sebenarnya begitu kita sudah melangkahkan kaki memahami pandangan benar, di situ kita sudah menuju pada nibbana. Hanya belum sampai, tapi itu sudah prosesnya. Mengarah pada kebaikan, mengarah pada nibbana atau pembebasan. Lalu mengarah pada apa lagi? Mengarah pada keharmonisan. Jadi kita bisa menyebut kalau orang sulit memahami pandangan benar, kita boleh menyebutnya sebagai pandangan harmonis. Ya. Pikiran benar itu adalah pikiran harmonis, ucapan benar adalah ucapan harmonis. Bapak, Ibu, Saudara, jalan mulia berunsur 8 ini adalah praktek sesungguhnya umat Buddha. Jadi kalau para pertapa sapi praktek seperti sapi, pertapa anjing praktek seperti anjing, pertapa agori praktek yang menyeramkan, apa yang dilakukan umat Buddha? Apa praktek sesungguhnya umat Buddha? Jalan mulia berunsur 8. Dan hanya ini saja. Dalam artian ini yang menjadi poros tengahnya. Tentu masih banyak dhamma-dhamma lainnya. Tapi dengan memahami poros ini, memahami jalan utama ini, kita sudah sangat baik. Kita sudah di jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, setelah pandangan menjadi harmonis, menjadi baik, menjadi benar, pikiran yang benar kemudian muncul. Ucapan yang benar kemudian muncul. Perbuatan yang benar kemudian muncul. Mata pencaharian menjadi muncul. Mata pencaharian yang benar muncul. Usaha yang benar muncul. Nah, kalau semua ini baik, hidup kita menjadi sangat indah. Bapak, Ibu, Saudara tidak tahu mereka yang bermata pencaharian salah itu kadang-kadang penuh dengan penderitaan. Misalkan mereka bergabung dengan mafia dan sebagainya, sudah masuk sudah nggak boleh keluar, seperti itu, penuh dengan ancaman. Mata pencaharian yang salah itu tidak selamanya menyenangkan. Orang bermata pencaharian benar luar biasa ya. Setelah kerja pulang rumah bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Kalau yang dagang tutup toko bisa tidur dengan nyenyak. Berarti kadang susah tidur. Nah itu karena kebanyakan pikiran ya. Bapak, Ibu, Saudara, sering juga disalahpahami adalah mata pencaharian benar dengan usaha benar, nomor 5 dan nomor 6. Apa bedanya sebenarnya? Mata pencaharian benar itu bekerja, mencari nafkah yang benar. Ya. Yang salah itu misalkan menjual senjata, menjual racun, ya, atau melakukan penipuan. Sedangkan usaha benar, atau dalam bahasa Pali disebut sama wayama, ini sudah mulai masuk ke dalam pengembangan batin. Jadi kita sudah masuk bercerita ke meditasi. Usaha benar itu adalah 4 hal ya. Yang mau menghafal silahkan, mau mencatat silahkan ya. 4 usaha ini adalah berusaha pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah muncul diusahakan untuk dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang telah muncul diusahakan untuk dikembangkan. 4 ini disebut sama wayama. Saya ulangi sekali lagi ya, biar hafal ya. Yang pertama, pikiran buruk yang belum muncul diusahakan agar tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul diusahakan untuk dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang telah muncul diusahakan untuk dikembangkan. Nah, 4 usaha ini adalah bulir ke-6 dari Jalan Mulia berunsur 8. Bagaimana mempraktekannya? Sebenarnya Bapak Ibu pun sedang mempraktekannya. Saudara-saudari sedang mempraktekannya. Kenapa? Sembari mendengarkan penjelasan Dhamma dari saya, ya, kita sama-sama belajar Dhamma, kita akan berusaha mengurangi kemarahan,
mengurangi keserakahan, mengurangi ego. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ya, kalau setelah ikut Dhamma Talk atau ikut Dhamma Class, pulang rumah itu pasti jarang marah. Jadi sabar 2 hari, begitu ya. Nah, tapi nanti hari ketiga kumat lagi. Ya, jadi ketika kita dekat dengan Dhamma, sesungguhnya usaha benar itu sudah mulai dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah tahap menjalani Dhamma itu sendiri yang saya gambarkan sebagai indah pada tengahnya. Sekarang kita sudah berada pada pertengahan jalan praktek Dhamma. Ucapan sudah menjadi harmonis, perbuatan jadi harmonis, pikiran menjadi harmonis. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu seperti bunga yang indah, ya, serangga-serangga semua mau datang. Maksudnya seperti apa? Kepribadian kita menjadi orang yang sangat menyenangkan. Kita hadir di mana saja membawa kebahagiaan. Jadi orang yang membawa Dhamma, mempraktekkan Dhamma dengan baik, ya, kita berkumpul dengan teman-teman. Kita datang duduk aja teman kita senang, padahal kita belum ngomong gitu. Nah, kenapa? Karena kita memancarkan kebahagiaan. Kita sendiri bahagia, orang lain ikut bahagia. Jadi inilah luar biasanya Dhamma. Ya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, setelah penghidupan kita menjadi benar, menjadi baik, menjadi harmonis, menjadi indah, tahap selanjutnya adalah tahap yang lebih advance, ya. Tapi ini menjadi tugas kita semua. Sebelum saya jelaskan tahap yang lebih advance, ada satu analogi ya di dalam Tripitaka dijelaskan oleh Sang Buddha. Ada seekor anjing. Oh, dari tadi saya cerita anjingnya, tapi tidak apa-apa ya. Ada seekor anjing. Anjing ini penuh dengan penyakit kulit ya. Jadi ada kutis di kulitnya yang sangat gatal ya. Jadi dia garuk setengah mati. Bahkan kepalanya sudah bernanah begitu. Gatal sekali. Anjing ini duduk di bawah kursi, kemudian gatal sekali. Dia berpikir, aduh di bawah kursi kok saya gatal sekali. Dia pindah ke bawah pohon. Pindah ke bawah pohon masih gatal Bapak Ibu. Garuk setengah mati, garuk setengah mati. Aduh di bawah pohon juga gatal. Kemudian dia pindah ke bawah meja. Di bawah meja juga gatal, garuk ke sana kemari. Dan dia menyalahkan tempat yang dia datangi. Kenapa setiap tempat yang saya datangi itu membuat saya gatal? Sebenarnya bukan tempat itu yang membuat dia gatal, tetapi kulitnya sendiri yang kudisan. Seperti inilah ciri-ciri orang yang batinnya tidak damai, batinnya belum damai, ya, karena tidak tahu cara menenangkan batin. Jadi dia penuh penderitaan. Dia katakan, di rumah saya penuh dengan penderitaan, rumah saya seperti neraka, di kantor seperti... Mungkin koneksinya kali, Bante. Oh iya, di sini ditulis your internet connection is unstable. Ya, jadi mohon diulang, Bante. Ya, tadi sampai mana? Yang tadi sampai yang kita dengar, sampai yang ada orang yang selalu merasa tersiksa, jadi di mana-mana berasa tidak enak. Ya, jadi ada orang yang di mana-mana merasa seperti neraka ya, di rumah seperti neraka, di sekolah seperti neraka, di kantor seperti neraka, di mana-mana seperti neraka. Dulu ketika saya masih di Mendut, ada bapak-bapak saya tidak kenal dan dia bukan Buddhis. Dia tiba-tiba datang, kemudian curhat dia ingin bunuh diri. Jadi dia sudah ke berbagai tempat ibadah, termasuk agama yang dia peluk, tapi dia tidak mendapatkan solusi. Akhirnya sudah putus asa, dia coba-coba datang ke wihara. Padahal dia tidak pernah ke wihara. Dan waktu itu kebetulan ketemu saya. Ya dari cerita yang dia ceritakan persis seperti yang baru saya ceritakan. Jadi dia mengatakan istrinya pengkhianat, anaknya pengkhianat. Ya, bapak ini sudah cukup senior, umurnya sudah 50-an ya. Dia masih punya orang tuanya juga tidak peduli dengan dirinya. Jadi seluruh dunia dia jahat. Seluruh dunia itu neraka. Ini mirip dengan ya anjing yang gatal tadi. Setelah saya dengar ceritanya, ya bapak ini sampai mau mengakhiri hidup, pelan-pelan saya ajak bapak ini untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi bukan berdamai dengan orang lain. Ini cukup sering terjadi pada banyak orang ya. Nah, disinilah manfaat indahnya Dhamma yang lebih tinggi,
yaitu batin yang lebih damai, batin yang sudah berkembang dalam arah dhamma. Di dalam Sutta Majjhima Nikaya 117, nanti kalau ingin yang membaca silakan masukkan ke Google, tulis MN117 ya. MN117. Sekarang di Google sudah lengkap sekali. Google sudah seperti Tripitaka berjalan ya. Nah, sebenarnya websitenya namanya Sutta Sentral. Nah, nanti bisa masuk ke sana, banyak bahasa Indonesia ada, bahasa Jerman sepertinya ada ya, bahasa Inggris pasti 100% ada, bahasa Kalau Pali ada. memang tetap mau bahasa Indonesia, Bante. Iya, betul. Iya. Saya juga tetap membaca bahasa Indonesia ya, kecuali saya sedang belajar dengan biku-biku barat ya, baru saya buka yang bahasa Inggris. Dan yang buka yang bahasa Inggris tetap harus ditemani kamus karena banyak kosakata yang kita tidak familiar begitu, kosakata agama begitu. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Sutta ini Majjhima Nikaya 117. Sutta ini sangat luar biasa di mana Sang Buddha mengajarkan mengenai meditasi benar. Jadi Sang Buddha ngumpulin murid-murid beliau, para biku. Kemudian beliau mengatakan, oh para biku, apa yang disebut sama-samadhi atau apa yang disebut meditasi benar itu. Nah, sebagai bentuk kerendahan hati para murid di zaman dulu ya, murid-murid biasanya tidak menjawab Sang Buddha dengan mengatakan, kami tidak mengetahuinya Bante, sudilah Bante menjelaskannya kepada kami. Biasanya itu bentuk kerendahan hati dari murid-murid beliau. Nah, di sutta ini Sang Buddha menjelaskan bahwa meditasi benar atau sama-samadhi adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Nah, apa 7 faktor di bawahnya? Dimulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Jadi ini cukup jarang dibahas ya ketika kita ikut retreat, kita sering nanya Bante atau kepada guru gitu, meditasi yang benar itu seperti apa? Biasanya orang cenderung langsung membahas teknik meditasinya. Padahal Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa meditasi itu harus ada landasannya. Kalau pandangannya belum benar, maka prakteknya tidak akan benar. Nah, pandangan benar itu memahami setidaknya 3 hal ya. 1 baik dan buruk, 2 kama wipaka, yang ketiga 4 kebenaran mulia. Dan saya pikir yang hadir hari ini sudah paham 4 ini, pernah dengar ceramah mengenai kama wipaka, pernah mendengarkan khotbah mengenai 4 kebenaran mulia, biasanya di hari Asadah ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah memiliki pandangan benar. Nah, Sang Buddha mengatakan di dalam sutta ini bahwa ketika seseorang pandangan benarnya telah berkembang, ya, maka bulir-bulir dhamma lainnya akan ikut berkembang. Jadi kalau pandangan sudah berkembang menjadi pandangan benar, secara alamiahnya pikiran menjadi benar. Nah, kalau pikiran kita sudah benar, secara alamiahnya ucapan menjadi benar. Perbuatan menjadi benar, mata pencaharian menjadi benar, usaha menjadi benar. Kemudian baru meditasi menjadi benar. Oleh karena itu, kenapa saya bahas Dhamma hari ini dengan sangat terstruktur dari pandangan benar, ya pelan-pelan kita mengarungi bulir-bulir lain dari Jalan Mulia berunsur 8, karena di tahap meditasi yang saya pikir paling favorit dipelajari oleh umat Buddha, sesungguhnya kita masih membutuhkan basic-basic yang lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mulai berpikir untuk mengembangkan batinnya, mulai berpikir untuk praktek meditasi secara dhamma, maka batinnya akan menjadi damai, akan menjadi tenang. Ini persis seperti kisah anjing yang gatal tadi, dia kemanapun akan gatal. Tapi kalau orang yang batinnya sudah tenang, sudah berkembang, dia dimanapun akan tenang. Jadi pelan-pelan ya, walaupun di rumah tetap masih ada sedikit masalah, dia tidak keberatan. Ya. Dia mengetahui bahwa kehidupan memang seperti itu. Di tempat kerja kadang ada stres, ada hal yang kurang menyenangkan, tapi batinnya damai, sehingga stres itu tidak terasa terlalu berat. Nah, semakin baik perkembangan batin seseorang, dia akan memiliki kacamata melihat dunia ini menjadi lebih indah. Nah, oleh karena itu,
selayaknya seseorang mengembangkan batin. Saya cerita sedikit mengenai depresi ya. Bapak Ibu Saudara, depresi itu adalah penyakit yang sangat menyedihkan ya. Jadi kalau kita memberi ranking ya, sepertinya depresi itu menjadi penyakit paling menyedihkan di antara penyakit lainnya. Kenapa demikian? Kalau depresi ringan ya semoga Bapak Ibu tidak pernah merasakannya. Tapi depresi ringan itu seperti apa? Depresi ringan itu adalah ketika kita menghadapi masalah, apapun masalahnya, kemudian pelan-pelan kita seperti kehidupan ini tidak ada kebahagiaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu saya depresi ringan apa enggak ya? Caranya begini. Pagi-pagi bangun ya, coba cari matahari terbit begitu. Dan nunggu matahari terbit. Kemudian lihatlah matahari terbit. Matahari terbit itu harusnya indah begitu ya. Tapi begitu kita sudah lihat matahari terbit, lah kok enggak indah? Saya tahu itu adalah objek yang indah, tapi batin saya enggak seneng gitu. Batin saya seperti enggak ada kebahagiaannya. Nah, ini salah satu ciri-ciri depresi ringan. Nah, salah satu ciri lagi orang depresi ringan, Bapak Ibu, saudara-saudari diajak jalan-jalan, melewati gunung yang indah, melewati danau yang indah. Secara logika tahu itu indah, tapi kok nggak merasa bahagia ya? Malah hidup itu seperti abu-abu, seperti semu begitu. Nah, itu ciri-ciri depresi ringan. Depresi ini akan menjadi lebih berat kalau seseorang masalahnya tidak selesai ya, atau dia mengalami imbalance hormon ya, hormon yang tidak seimbang. Nah, pada depresi yang akut, ini mengerikan sekali. Orang yang depresinya sudah sangat akut, badannya bisa lumpuh. Jadi Bapak Ibu bayangkan, saking kelamnya, saking sedihnya, saking stres yang tidak bisa kita bayangkan lagi, badannya itu jadi lumpuh. Nah, kalau kita melihat badan yang lumpuh itu, saya tidak bisa membayangkan dalam batinnya itu seberapa menderitanya. Nah, biasanya setelah orang lumpuh karena stres ini, kalau dia punya riwayat depresi, ya, kalaupun otaknya di MRI, dicek apakah ada penyumbatan, iskemi atau hemoragik, gejala stroke, nggak ada. Jadi otaknya itu sama sekali tidak ada mengalami gejala stroke sedikit pun. Jadi dia benar-benar lumpuh karena kesedihan. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi penyakit paling menyedihkan? Karena bahkan orang yang divonis kanker, hidupnya tinggal 8 bulan, hidupnya tinggal 1 tahun, kadangkala mereka masih bisa tertawa dan tersenyum ketika berkumpul dengan keluarga. Walaupun nanti kalau keluarganya pulang mungkin sedih lagi gitu karena nyawanya tinggal setahun gitu. Tapi tidak jarang mereka yang sudah di akhir ajal, sudah divonis akan meninggal dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun ya. Tidak jarang ada yang mengaku bahwa setelah dia divonis ini dia baru menyadari makna kehidupan misalkan seperti ini. Atau di 1 tahun terakhir dia benar-benar total all out untuk spiritual ya. Dulu di Wihara Mendut ada juga pengusaha besi, dia divonis kanker, umurnya tinggal beberapa tahun, kemudian dia all out untuk dhamma, dia menyumbangkan genta di Mendut ya. Nanti kalau satu ketika barangkali Bapak Ibu Saudara datang ke Mendut ada genta besar sekali, itu dibuat di Korea ya. Dan itu karena Bapak ini adalah pimpinan asosiasi perdagangan baja di Indonesia, jadi dia bisa mendatangkan barang itu. Nah, jadi di akhir-akhir kehidupan beliau all out untuk belajar dhamma dan hidupnya penuh dengan kedamaian. Jadi bahkan orang yang terkena kanker pun masih bisa mencari kebahagiaan. Tapi orang yang depresi akut sudah tidak ada kebahagiaan bagi dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak mau jatuh ke depresi, apalagi yang akut ya. Kita berkembang. Jadi kalau misalkan ini adalah keadaan batin yang normal ya, normal mind state gitu. Orang yang depresi itu adalah di bawah normal. Ya, mereka stres begitu. Depresi akut katakanlah yang paling rendah seperti ini sampai lumpuh. Tapi orang yang mengembangkan batin atau bersamadhi itu sudah mulai belajar untuk lebih tinggi dari normal state. Dan ini ada penelitiannya. Mungkin saya share aja biar bagus ya. Judulnya di channelnya Big Think ya.
Judulnya adalah, keywordnya itu adalah meditation sama superhuman. Jadi kalau kita klik meditation and superhuman, akan keluar satu video yang mana seorang biksu sedang dipasangi kabel-kabel karena otaknya di-scan untuk didata apakah benar biksu ini sangat bahagia. Dan dari hasil scan ini terbukti biksu ini sangat bahagia. Jadi tingkat kebahagiaannya di atas manusia normal jauh sekali. Nanti Bapak Ibu sudah nonton videonya akan terkagum-kagum sendiri. Saya sudah nonton video ini lebih dari 20 kali. Loh kok banyak sekali, Bante? Karena saya sering dhamma kelas, ini saya putar untuk didengarkan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah ketika batin sudah menjadi indah, hidup kita menjadi luar biasa ya. Batin yang damai menjadi berkembang. Nah, tahap terakhir ya adalah berkembangnya kebijaksanaan. Ini bagian terakhir dari yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari semuanya ada 4 poin. Yang pertama adalah pandangan yang indah. Yang kedua adalah penghidupan yang indah. Yang ketiga adalah batin yang menjadi indah. Dan tahap terakhir adalah kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan sudah pasti indah. Jadi enggak saya tambahin lagi kebijaksanaan yang indah. Rasanya aneh begitu ya. Yang keempat adalah kebijaksanaan yang berkembang. Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir. Nah, kebijaksanaan ini di dalam Dhamma terkait juga dengan berkembangnya spiritual. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang menjadi bijaksana? Bagaimana kita tahu seseorang berkembang secara spiritual? Orang yang dikatakan bijaksana pasti memiliki ciri-ciri ini. Yang pertama adalah adosa. Aloba yang kedua, yang ketiga adalah amoha. Dosa itu kemarahan, kebencian. Adosa itu adalah tanpa kemarahan. Jadi ciri yang pertama dari orang yang menjadi bijaksana adalah kemarahannya menjadi berkurang. Jadi sifat marahnya sangat sedikit. Memang sifat marah itu tidak akan lenyap sampai kita mencapai tingkat kesucian ketiga atau anagami. Seorang anagami itu sudah tidak ada lagi kemarahan, apalagi arahat. Yang kedua, aloba, ya, sedikit keinginan atau nafsunya sedikit, ya, atau tidak ada nafsu. Seorang arahat tidak ada nafsu, tapi sebelum pencapaian arahat, tentu nafsu dan keinginan-keinginan masih ada, ya. Tetapi orang yang sudah menjadi bijaksana, spiritualnya berkembang, dia hidup dengan begitu sedikit keinginan. Ini ciri-ciri orang yang spiritualnya tinggi. Dan yang ketiga adalah sifat amoha, atau sifat egonya sudah sangat berkurang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 dari yang pertama sampai semua tahap yang ada yang tadi kita ceritakan, kita akan berlabuh pada kebijaksanaan ini. Bahkan nibbana itu salah satu penerjemahan lainnya adalah keadaan lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan lagi 2 hal ya. Saya kenalkan sebuah konsep yang disebut dengan mana, M-A-N-A. Mana ini bahasa Pali artinya pembandingan. Nah, seseorang yang telah menjadi bijaksana, sifat pembandingannya berkurang bahkan lenyap. Nah, sifat pembandingan ini bagian dari ego. Dan orang kalau tidak hati-hati, dia memiliki sifat pembandingan ini, dia bisa berpotensi memunculkan penderitaan-penderitaan pada dirinya. Apa itu mana? Mana ini begini. Begitu kita membandingkan diri kita terhadap orang lain, di situ ada potensi penderitaan yang muncul. Contoh, kita berpikir ada 2 orang, si A dan si B ya, sama-sama bekerja di kantor yang sama. Si A berpikir dia lebih rendah dari si B. Begitu dia berpikir dia lebih rendah, di situ sudah bisa muncul penderitaan. Apalagi misalkan si A berpikir dia lebih rendah dari si B. Dia berpikir si B lebih cerdas, si A berpikir dia kurang cerdas. Satu ketika bos memberi tanggung jawab besar, proyek yang besar kepada si A. Dia akan stres. Kenapa? Dia berpikir, kok nggak kasih ke si B? Padahal si B lebih pintar. Tapi malah membebani ke saya. Jadi begitu ada pembandingan terhadap orang lain, di situ bisa muncul potensi penderitaan. Mana yang kedua adalah membandingkan diri si A dengan si B, sama kasusnya, menganggap diri sama levelnya dengan orang lain.
Ternyata ketika kita menganggap kita sama dengan orang lain, di situ juga ada ego. Jadi ego ini sangat halus. Ketika kita menganggap saya sama dengan dia, di sini juga akan bisa ada potensi penderitaan yang muncul. Misalkan mereka bekerja di kantor yang sama, levelnya sama, lama bekerja sama, kepintarannya juga hampir sama. Lalu ketika itu bos memberi hadiah seminar ke luar negeri. Yang diberi si B, si A nggak dapat. Si A ini akan stres, dia berpikir, saya sama dia itu sama loh levelnya, pintar kita sama loh, capek kita sama. Kok dia dikasih saya enggak begitu. Nah, itulah muncul potensi penderitaan pada diri kita. Yang terakhir, berpikir lebih tinggi daripada orang lain. Nah, ketika berpikir lebih tinggi daripada orang lain, ini yang kita sebut kesombongan ya. Jadi kalau biasanya kita membahas mana atau pembandingan diri, cenderung kita berpikir pembandingan diri itu hanya yang ketiga ini, kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Tentu, berpikir kita lebih tinggi dari orang lain itu menjadi problem. Karena ketika orang lain lebih baik, ketika orang lain mendapat kesempatan lebih besar, ya kita akan stres, kita akan merasa iritasi, dada kita menjadi panas ya, karena kita merasa, kan saya lebih baik, kenapa dia yang diunggulkan, kenapa dia yang mendapatkan manfaat. Bapak, Ibu, Saudara, begitu ada pembandingan diri atau mana, di sana ada potensi penderitaan. Saya ulangi, menganggap diri lebih rendah dari orang lain, menganggap diri sama tinggi atau sama levelnya dengan orang lain. Yang ketiga, menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Ketiga-tiganya ini salah secara dhamma. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah memahami bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Mau dianggap dia lebih tinggi atau lebih rendah, tidak bisa. Setiap orang memiliki keunikan, memiliki keahlian, memiliki kelebihannya masing-masing. Cukup seperti itu, maka sifat pembandingan diri kita akan berkurang. Kemudian, ciri-ciri kebijaksanaan adalah ego yang berkurang. Ego ini halus sekali, sangat sulit untuk dilihat. Ya. Nah, orang yang memiliki ego itu punya ciri-ciri yang terlihat. Ya, Bapak Ibu juga boleh introspeksi diri. Setiap orang punya ego sampai pencapaian arahat. Jadi siapapun yang belum mencapai arahat pasti masih memiliki ego. Itu sangat wajar ya. Bahkan Bante Anuruddha ketika sudah mencapai anagami, beliau pun memiliki ego. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang masih memiliki ego, mungkin diri kita sendiri, mungkin orang lain ya, punya satu ciri-ciri. Punya beberapa ciri-ciri sebenarnya, tapi ada satu yang jarang diceritakan. Biasanya ciri-ciri yang gampang dilihat adalah sangat self-centered. Ya, jadi orang yang egois itu sangat self-centered, hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan seorang arahat itu dikatakan adalah mereka yang sudah melihat orang, bisa melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Jadi seorang arahat itu disebut yang tanpa ego. Egonya hancur. Dia melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Tapi kalau orang yang masih punya ego bagaimana? Melihat apapun yang penting untuk diri sendiri. Kan begitu ya? Atau yang kita kenal sebagai self-centered. Tapi ada satu ciri yang jarang dijelaskan, jarang diceritakan adalah fungsi alami dari ego adalah mengendalikan. Jadi ini fungsi alami dari ego. Fungsi alami yang tidak terhentikan dari ego adalah sifat mengendalikan. Jadi kalau orang yang egonya tinggi, dia senang sekali mengendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Misalkan orang yang egonya besar, dia akan mencoba mengendalikan dunia. Orang yang egonya bersifat sedang, dia akan mencoba mengendalikan lingkungan rumah, keluarga, tempat kerja. Jadi ini adalah sifat dari ego. Seorang arahat hancurnya ego. Bapak, Ibu, Saudara, tentu kita semua apabila belum mencapai arahat masih ada ego, yaitu wajar saja. Hanya kalau kita mulai memahami mengenai ego ini pelan-pelan bisa kita kurangi. Kenapa? Karena ego ini bisa membawa pada potensi penderitaan. Ajaran Buddha bercita rasa satu, yaitu bercita rasa kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara, ini penjelasan saya hari ini mengenai 4 bulir ya. Yang pertama adalah pandangan yang indah. Yang kedua, penghidupan yang indah. Yang ketiga, batin yang indah. Dan yang keempat, pencapaian kebijaksanaan. Nah, semoga
Dhamma Desana hari ini membawa kehidupan yang indah untuk Bapak Ibu semua.